Salam sehat, salam sejahtera kepada semua saudara kita yang ada di Indonesia yang pernah bernaung dalam satu rumah di Q9. Endang Bali, ayo pulang. Aku dipanggil orang tuaku. Aku pernah merasakan dia membesarkanku. Aku pernah dengarkan cerita tulusnya, bagaimana wong cilik tapi bisa jadi besar. Besar hatinya, besar manfaat, besar rezeki, besar saluran kebahagiaan buat saudara semua. Bila anak selalu ada salah, apakah orang tua tidak pernah salah? Tapi dipahami, kadangkala kesalahan orang tua adalah kesalahan untuk kebaikan anaknya. Pernahkah kita mendengar sebuah cerita orang tua mencuri sebuah susu untuk anaknya yang ada di rumah? Itu kesalahan, namun buat seorang anak. Awan hitam, awan putih datang dan pergi. Hati kita adalah langit yang biru. Suatu kata yang bermakna bila kita memahami kata-kata ini. Langit selalu biru, awan putih selalu ada, awan hitam juga akan datang. Tapi birunya hati itu kepada keputusan kita masing-masing. Aku melangkah pulang karena aku dipanggil orang tuaku. Waktunya pulang. Ini langkah keutapakan demi sebuah misi yang belum terselesaikan dari orang tuaku, karena aku pernah dibesarkan di rumah itu. Apakah teman-teman atau Anda merasakan zaman ini? Uripku wis penak bos, garik sugiye. Atau bila Anda sering memperkenalkan usaha ini kepada orang lain, bila Anda gagal dengan hanya Rp99.000 saja, rupakan bisnis bermodal besar daripada uang Anda hilang. Zaman ini pernah Anda nikmati, zaman ini pernah Anda rasakan, zaman ini pernah Anda merasakan hati yang tulus kebahagiaan pada diri Anda. Inilah zamannya uripmu wis penak bos, garik sugi. Banyak sekali foto-foto mungkin di DP-BB Anda atau Facebook Anda. Foto-foto artis hanya dengan memegang 99.000 sebuah sabun kecantikan, sabun untuk orang kecil. Seorang polisi mungkin, Anda yang wajahnya cantik, Anda tampil dengan bangganya mengenalkan sabun Q9. Seorang ibu rumah tangga yang hanya kesibukannya bersama keluarga kecilnya, dia berani menampilkan wajahnya untuk sebuah bisnis kecil yang hanya dengan bermodal 99.000. Namun keikhlasan didapat. Namun di sana mereka mendapatkan suatu hasil yang maksimal untuk hati mereka masing-masing, untuk mencukupi kebutuhan mereka masing-masing. Inilah sebuah panggilan. Inilah bisnis Q9. Uripmu wis penak bos. Tinggal kita menunggu kapan rezeki kita besar datang terhadap kita. Atau kata bahasa Jawa bilang, garik sugi. Kita bisa juga melihat di sana di DP teman-teman kita, berapa bonus yang mereka dapatkan, hasil yang mereka dapatkan. Mereka dengan gagah gembira mengatakan bahwa bisnis saya murah, tetapi bukan murahan. Foto-foto, kemudian rekan bercanda ceria, senyum yang selalu diberikan. Inilah bisnis zaman ini. Pernahkah Anda merasakan? Zaman ini pernahkah Anda merasakan seorang mahasiswa, anak SMA dengan bangganya mengatakan bahwa bisnisku 99.000 untuk menambah penghasilan sangu, penghasilan aku jajan ke sekolah. Seorang pegawai karyawan dengan bangga mengatakan uang tambahan. Seorang ibu rumah tangga dengan bangga memperlihatkan wajahnya
di sebuah foto di DP, ini loh bisnisku, Rp99.000, bisnis sabun. Bahkan seorang anak dijadikan figur untuk bisnis Anda, untuk figur keceriaan Anda, kemenangan Anda. Dan senyum-senyum selalu diberikan. Inilah zamannya di zaman Q9. Pernahkah Anda merasakan itu? Zamannya uripmu wis penak, bos. Bagaimana dengan zaman Anda sekarang? Anda menjaga sebuah usaha, apa yang Anda mungkin rasakan? Mungkin Anda mengenalkan sebuah usaha Anda dengan produk yang mungkin hampir berkualitas dengan nominal yang sama, namun kesannya selalu berbeda. Kenapa? Karena Q9 adalah salah satu bisnis fenomenal untuk wong cilik. Ini bisnis wong cilik, bisnis yang memang lebih kepada bagi mereka yang mau pelan-pelan dan pelan-pelan untuk berbagi kesederhanaan namun memiliki hasil. Bisnisnya wong cilik. Enak zamanmu apa zamanku? Nek jenengan enak zamanku, yo ndang bali yo. Ayo pulang, kita mulai lagi visi misi kita yang lama telah tertunda. Dengan hati nurani, kerendahan hati, teman-teman mau belajar dengan 99.000 mampu mengentaskan keuangan, kebahagiaan pada keluarga rekan-rekan yang ada di Q9. Itu sebenarnya yang disebut dengan aturan emas bisnis Q9. Saya ingin sukses di bisnis wong cilik, di bisnis yang berdasarkan hati nurani, di bisnis yang mengajarkan kepada kesederhanaan, di bisnis yang mengajarkan kepada kemudahan. Aturan emas bisnis Q9. Saya ingin sukses, saya ingin berhasil, saya ingin menjadi pemenang dalam keluarga saya, walaupun bisnis saya hanya bisnis wong cilik. Karena dari wong cilik akan keluar bisnis orang besar, bisnis besar, besar hatinya, besar manfaatnya, besar rezekinya, besar saudaranya. Aturan emas bisnis Q9. Saya ingin sukses di bisnis wong cilik. Mari kita sama-sama sedikit belajar bahwasanya manusia di dunia itu ada dua tipikal. Menurut saya, tipikal itu kita bagi dalam dua hal. Ada orang manusia yang namanya di bawah garis. Manusia di bawah garis ini adalah manusia yang mempunyai satu karakter, dia selalu menyalahkan. Q9 pernah jatuh, tapi bangun kembali, jatuh kembali, bangun kembali. Bagi mereka yang menerima bahwasanya bisnis Q9 adalah bisnis suatu panggilan hati untuk mengentaskan wong cilik, mereka mungkin tidak menyalahkan kepada pihak pengelola atau lebih kita kenal owner mungkin. Karena kesalahan yang mungkin yang ada terjadi adalah karena sebatas memang benar-benar ada karena payout yang tidak dikeluar kuasa dari seorang owner atau manajemen Q9. Gara-gara itu sih saya tidak bisa menghasilkan uang. Gara-gara itu sih saya tidak bisa maksimal. Gara-gara itu sih saya dimarahin orang. Tipikal manusia di bawah garis selalu menyalahkan orang lain. Kemudian beralasan. Kita memperkenalkan dengan bisnis Q9, kita berikan pengertian bahwasanya kita panggil mereka untuk hadir ke manajemen bisnis Q9, bahwasanya Q9 terjadi sesuatu yang harus kita bahas bersama-sama. Namun selalu beralasan. Yang penting saya mendapatkan hasilnya dulu, nggak ada alasan yang lain. Pokoknya ya dia salah. Ya karena alasannya kayak gini, itu kan sudah uang mereka dan sebagainya. Ini kalau kita konteks mengatakan di bisnis Q9. Kalau misalnya dia menjaga sebuah usaha, Pak, saya lagi sibuk nih. Pak, karena upline saya nggak bisa bantu saya nggak bisa berhasil. Pak, karena kaki satu saya besar, saya nggak bisa berhasil. Pak, karena
saya nggak punya kemampuan untuk bicara, maka saya nggak berhasil. Ini selalu orang yang beralasan. Pak, Bu, saya selalu mungkin sibuk, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Ini tipikal orang di bawah garis. Kemudian selalu menyangkal, bukan saya Pak, tapi dia. Kita sudah memberikan suatu pengertian bahwasanya, Pak, kita lihat ini alasan dan tidak, bukan itu alasannya. Ya karena dia yang jahat. Tapi bila Anda mengenal siapa sih sebenarnya orang ini, apakah orang ini ada di diri kita? Selalu menyalahkan. Tapi coba kita pahami garis besar dari suatu bentuk kehidupan adalah yang disebut dengan rezeki. Walaupun sepintar apapun Anda, kita, bila bukan itu rezeki kita, pasti rezeki itu menjauh. Tapi kita lihat, rezeki itu hadir kepada siapa? Kepada diri kita, orang yang tulus, orang yang memberi kebahagiaan kepada orang lain. Mungkin latar belakang Anda dulu punya kesalahan, mungkin sikap Anda, mungkin arogan Anda, mungkin kita ada salah di kelahiran sebelumnya, kalau bahasa agama-agama tertentu. Jadi rezeki adalah kembali ke kita. Bisnis adalah suatu prasarana, suatu kendaraan yang hanya digunakan untuk bagaimana Anda mencapai kesuksesan dalam kehidupan keluarga Anda. Ini tipikal menurut saya salah satu tipikal orang di bawah garis. Dia menyalahkan, dia selalu beralasan, dia selalu menyangkal. Tapi coba kita lihat manusia di atas garis. Manusia di atas garis ini adalah orang kunci dalam kehidupan mereka. Orang yang selalu menjadi yang terbaik. Kalau tanpa dia, bisnis itu juga tidak akan ramai. Kalau tanpa dia, suatu organisasi tidak akur. Dia selalu menjadi orang kunci, mengambil suatu keputusan dan solusi. Nah sekarang kita bayangkan, Anda orang kunci atau bukan? Saya orang kunci atau bukan? Kita orang kunci atau bukan? Bila di zaman Q9 Anda bisa besar, terus Anda menjalankan bisnis yang lain, Anda tidak besar, berarti ada sesuatu di sana. Karena Anda bukan orang kunci. Orang di atas garis adalah selalu pelaku bisnis sebagai orang kunci. Bisnisnya adalah bisnisnya dia sendiri. Dia tidak tergantung perusahaan, dia tidak tergantung upline, dia tidak tergantung situasi di luar. Karena bisnisnya dia yang mengendalikan. Kesuksesannya dia yang mengendalikan. Ini manusia di atas garis. Dia punya suatu keyakinan bahwasanya kendaraan ini mampu mengantarkan saya kepada puncak sukses. Kesuksesan saya karena saya, kegagalan saya karena saya, kebaikan saya karena saya, rezeki saya karena kebaikan saya. Dia adalah orang yang yakin. Dan bila saya pernah dibesarkan dalam suatu rumah, saya dipanggil orang tua saya kembali, saya juga akan balik. Karena saya beri keyakinan bahwa orang tua saya pernah melakukan bisnis yang besar, tinggal mengulang. Mungkin apakah itu di dalam benak Anda? Bila itu ada di benak Anda, berarti selamat, Anda orang di atas garis. Dia juga selalu bertanggung jawab. Banyak arti tanggung jawab pada keluarga, pada teman, pada saudara. Bukan hanya masalah keuangan. Karena uang adalah sebuah bentuk rezeki yang akan diberikan. Mungkin uji cobaan bagi Maha Kuasa bahwa saya belum saatnya Anda menerima rezeki. Dari Q9 misal, ada yang tertunda. Tapi yakinlah suatu saat Q9 punya visi yang bagus untuk kembali kepada kita, Anda ambil lagi. Dan saya bertanggung jawab, saya undang lagi teman-teman kita yang lama. Kita beri pengertian bahwa bisnis Q9 adalah bisnis moral, bisnis wong cilik. Dan Anda gambarkan bagaimana hasil payout yang ke masa lalu dan sekarang. Anda bertanggung jawab. Artinya, bila rekan kita panggil kembali tidak mengambil usaha karena alasannya dia, silakan. Hiduplah dengan alasannya mereka. Karena mungkin orang yang selalu beralasan bahwasanya bisnis seperti ini, saya trauma, saya capek dan sebagainya, karena mungkin dia memikirkan dirinya sendiri. Saya pernah mempelajari, saya Kurniawan ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga saya. Menjadi ingin yang dicinta oleh keluarga saya. Mungkin saya bukan bisa menjadi orang kaya, tapi selalu bisa memberikan mungkin orang yang terbaik kepada mereka.
Tetapi kunci dalam suatu bisnis adalah kita mampu memberikan tanggung jawab. Hiduplah dengan apa kata kita, bukan kata orang lain. Mungkin berapa jaringan kita mengatakan bayar dulu bonus saya, bayar dulu kekecewaan saya. Kalau itu bukan rezeki Anda, no, kita tidak pernah tahu. Tapi bila Anda punya tanggung jawab, baik Pak, saya pernah merasakan sesuatu yang beda di sana. Saya akan balik, saya akan bertanggung jawab bahwa diri saya sendiri. Dan saya ngambil usaha ini bukan untuk saya, tapi untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya, untuk saudara-saudara saya, untuk lingkungan saya. Karena apa? Anda bila itu terjadi pada Anda tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah meminta sesuatu yang bukan haknya Anda. Karena Anda mengerjakan usaha ini untuk orang lain. Kalau kita berpikir dalam sebuah usaha, kita tidak bekerja untuk diri kita sendiri. Yakin Pak, yakin saudara, bahwasanya bisnis Anda akan berkah buat orang lain. Dan Anda tidak akan merasa capek. Capeknya Anda ingat lagi bahwa bisnis ini untuk anak saya, untuk orang saya cinta. Inilah tipikal menurut saya orang-orang dari kacamata saya dalam menjalankan sebuah bisnis. Sekarang kembali ke kita, Anda mau orang di bawah garis atau manusia di atas garis, yang selalu menjadi orang kunci, yang punya berkeyakinan dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terutama pada orang yang dicinta. Pep Sadino, fenomena legenda Mbah Dul, juru kunci Q9. Pernahkah Anda mendengarkan cerita ini? Sesuatu cerita di mana pertama kali saya dikenalkan di Q9, saya mendapatkan cerita ini. Dan saya mengenal sosok seorang apa adanya. Hanya senyum yang selalu diberikan oleh dia. Saya pernah bersama beliau untuk mengembangkan sebuah pola pikir. Saya banyak belajar kepada beliau. Apa arti keinginan dan kebutuhan? Kehidupannya seperti apa? Rumahnya seperti apa? Apa yang dia berikan kepada rekannya? Saya mengalami. Beliau hanya orang yang sederhana, yang wajah tulusnya selalu ditampilkan. Beliau hanya seorang pemikir. Beliau hanya seorang yang tidak bisa tidur. Beliau hanya seorang yang punya keinginan yang kuat. Walaupun beliau seperti lilin, menerangi yang lain badannya habis. Banyak mungkin dari teman-teman tidak memahami siapa Pep Sadino. Tapi Pep Sadino adalah ciri khasnya, dia selalu memberikan senyum pada orang lain. Dia bukan tipikal banyak omong, tapi seorang pemikir. Anda pernah melihat foto ini pertama kali Anda bergabung di bisnis Q9? Saya kira beliau adalah seorang anak SMA. Tapi beliau ternyata seorang pemimpin yang besar. Pemimpin hanya dengan hati nurani dan ketulusan membawa sebuah visi dan misi. Bekerja siang malam, dibantu oleh rekan-rekannya bagaimana memaksimalkan kembali konteks 99.000 bisnis wong cilik. Legenda Pep Sadino, fenomena Mbah Dul dan juru kunci Q9. Ini ada suatu tulisan yang memang masuk ke hati saya, kepada hati teman-teman. Coba Anda katakan, ini bahasa Jawa. Nanti akan saya terjemahkan bahasa Indonesia. Mbah Dul weling, nek kowe ki iso bisnis kuwi kanggone ngentaske wong cilik. Tenagamu kudu sik gedhe. Butuh ati sik jember. Amarga saka wong cilik kuwi metu wong gedhe. Makanya bisnis mungkin mengko tiba tangi. Tiba yo tangi meneh. Tiba meneh yo tangi meneh. Tekan wektune ketemu nek 99.000 iki dadi saluran barokah kanggone wong akeh. Perjuanganmu ora sia-sia. Dadi terusno maju. Amarga kowe iso. Amarga kowe iso. Bisnisnya wong cilik 99.000 iso ngentaske. Neng abot tiba tangi caci maki. Neng maju terus karo songo-songo Q9.
Apa arti dari bahasa Jawa ini? Kita ada legenda yang namanya Mbah Dul. Dia pernah berpesan bahwasanya bisnis kamu itu untuk orang kecil, tapi orang kecil ini bisa menjadi orang besar. Besar secara hatinya, besar secara tenaganya, besar terima maafnya, besar rezekinya. Tetapi bisnis ini kamu jalanin berat, besok jatuh bangun, ya kamu harus jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, sehingga bisnis 99.000 ini bisa menjadi saluran berkah buat orang banyak. Panggo wong cilik buat orang kecil. Kata kuncinya 99.000, Q9. Jadi Pep Sadino hanya ini visi dari beliau. Bisnis ini buat orang kecil yang modalnya hanya 99.000. Orang kecil menjadi besar. Inilah ciri khas dari Pep Sadino. Satu bentuk ciri khas bahwasanya hanya mau berjuang satu bendera bisnis Q9. Berapa banyak pikiran yang disumbangkan, berapa banyak nominal yang dikeluarkan. Kesalahan yang kemarin adalah kesalahan benar-benar mungkin mengenai kesalahan di luar kapasitas beliau. Pep Sadino, fenomena legenda, Mbah Dul, juru kunci Q9. Teman-teman saudara, kita terlahir sebagai bayi yang mungil, bayi yang penuh senyum, bayi yang dibanggakan oleh orang tua kita masing-masing. Lahir dengan tidak membawa apa-apa, lahir dengan hanya telanjang. Namun kita punya ciri khas, kita disukai orang lain dengan senyum kita. Memang kodrat sudah diberikan kepada kita adalah sebagai seorang pemenang. Namun dalam perjalanan kehidupan kita ada proses yang harus dilewati. Dalam proses itulah kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Mungkin orang yang bisa mengatakan bahwa kamu A, kamu B, kamu C. Itulah proses. Apabila kita sering menunjuk orang lain, 4 jari kita kembali ke kita. Maka tunjuklah yang pada orang lain ada suatu yang bentuk kebahagiaan, ujian. Maka 4 jari akan memuji diri Anda sendiri. Kita terlahir sebagai orang tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Mati pun kita tidak membawa apa-apa. Tapi jadilah pemenang di saat proses kehidupan tersebut. Minimal pemenang sebagai seorang kepala keluarga. Pemenang sebagai orang di antara orang-orang yang Anda cinta. Saya Kurniawan selalu berbagi bagaimana ilmu itu bisa Anda gunakan dengan cara yang benar. Kita manusia terlahir dengan apa adanya, hanya sebuah senyum. Jaga senyum Anda sampai kita meninggalkan dunia. The Big Family Reborn, Q9 Reborn. Bersatu mencapai kesejahteraan bersama Q9 Reborn. Dengan modal murah, cara kerja termudah, tercepat, terdahsyat. Bisnis kanggone wong cilik. Pertama dan satu-satunya mungkin di Indonesia. Apabila Anda mempelajari plan dari bisnis Q Reborn 9, Anda akan memahami bahwa karakter bisnis ini akanlah bisnis jangka panjang. Q9 Immortal System. Yogyakarta 12-13 Desember. Beberapa saudara kita mulai balik. Beberapa saudara kita kembali pulang karena panggilan Q9 Reborn. Mereka pernah dibesarkan oleh Q9 Reborn. Mereka pernah memberikan hasil dari Q9 Reborn kepada sesama kita, kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan. Karena bisnis ini saluran berkah bagi orang lain. Bisnisku kanggone wong cilik ae. Kanggo ngetaske dadi wong gede pangukurane, gede rezekine, lan gede saluran barokah kanggo sedulur-dulur kabeh. Konsultan Network by Kurniawan. Sukses untuk saudara-saudara kita yang kembali bersama Big Family Q9 Reborn.